Di kapal ini, totalnya ada 18 WNI bekerja sebagai ABK atau anak buah kapal. 4 telah meninggal dunia, yang 3 diantaranya mayatnya dibuang ke lautan. Jadi besar dugaan di dalam kapal tersebut terdapat banyak sirip ikan hiu dan ikan hiu yang dibekukan, yang jelas-jelas ini ilegal. Makanya kapal Longxin ini tidak pernah lama bersandar ke pelabuhan. Takut kalau aktivitas ilegal mereka ketahuan. Dari itu, jika ada kru kapal yang meninggal dunia, lebih baik mereka lempar saja jenazahnya ke dalam lautan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pelarungan itu dilakukan 2 hari setelah Ari meninggal dunia. Kekerasan HAM terjadi lagi atas WNI yang bekerja dengan perusahaan asing. Kali ini dengan kapal penangkap ikan berbendera China yang bernama Longxin 629. Kisah memilukan 18 orang saudara-saudara kita yang mencari nafkah di negeri orang ini pertama kali diberitakan oleh stasiun televisi MBC tanggal 6 Mei 2020. Stasiun MBC adalah stasiun berita terkemuka di Korea Selatan. MBC mendapatkan rekaman video ini dari WNI ABK kapal Longxin 629 saat kapal tersebut tengah bersandar di pelabuhan Busan, Korea Selatan. Setelah para ABK WNI meminta bantuan kepada pemerintah Korea Selatan dan media setempat untuk membantu mereka. Pada awalnya, pihak MBC tidak mempercayai rekaman video yang diambil dari kamera ponsel tersebut. Apalagi saat akan dilakukan pemeriksaan, kapal Longxin 629 sudah kembali berlayar. Tapi akhirnya, pihak MBC menaikkan berita ini dengan dugaan kuat, menemukan bukti yang kuat telah terjadi pelanggaran HAM atas ABK WNI di kapal penangkap ikan berbendera China ini. Tetapi tetap melalui penelitian internasional. Berita ini pun jadi trending di media Korea Selatan. Hal ini dibagikan oleh Jang Hansol, seorang YouTuber asal Korea Selatan. Dalam berita MBC tersebut yang dalam bahasa Korea itu berjudul eksklusif, 18 kerja sehari jika jatuh sakit dan meninggal dilempar ke laut. Dalam video tersebut yang bertanggal 30 Maret di Samudra Pasifik bagian Barat, tampak di video ABK WNI yang bernama Ari yang telah bekerja lebih dari 1 tahun, meninggal dunia, yang mayatnya telah dimasukkan ke dalam peti dan dibungkus plastik berwarna oranye dan siap untuk ditenggelamkan ke dalam laut. Tampak beberapa orang kru bergantian melakukan ritual penghormatan seperti layaknya acara pemakaman sebelum peti oranye itu ditenggelamkan ke dalam lautan. Sebelum para awak kapal mendorong peti oranye tersebut, salah seorang bertanya kepada awak lainnya. Setelah para awak menjawab, peti oranye itu pun didorong keras ke tengah lautan. Selanjutnya, MBC mewawancarai para awak kapal WNI yang wajah mereka diblurkan ini. Menurut kesaksian mereka, almarhum Ari yang berumur 24 tahun ini sebelum meninggal telah mengalami sakit selama 1 bulan. Ari mengalami pembengkakan di bagian kaki sebelum menjalar ke tubuh dan mengalami sesak napas. Eksploitasi terhadap tenaga kerja terungkap di video ini. Kalau kru asal Indonesia diberikan minum air putih dari air laut yang telah disaring seadanya, sedangkan jika kru asal China minum air mineral. Para kru pernah bekerja selama 30 jam dalam posisi berdiri. Sehari mereka bekerja selama 18 jam. Setiap 6 jam mereka istirahat untuk makan. Besar dugaan paspor mereka telah disita, sehingga mereka tidak bisa kabur. Selama mereka bekerja di sana selama 13 bulan, mereka cuma mendapatkan gaji Rp1.700.000 saja. Berarti selama 1 bulan, per orang dari ABK WNI ini hanya mendapatkan gaji Rp135.000 saja. Jelas-jelas ini sudah mirip perbudakan yang ditentang oleh hukum internasional. Korea Selatan mempunyai hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia. Pada tahun 2015 silam, Korea Selatan telah menandatangani perjanjian internasional untuk mencegah perdagangan manusia termasuk kerja paksa dan eksploitasi seksual. Kasus ini terkuak ketika saat beberapa ABK sempat pindah kapal saat kapal Longxin berlabuh sebentar di Busan, Korea Selatan. Mereka pun menetap selama 10 hari. Salah satu ABK yang bernama Effendi Pasaribu jatuh sakit sehingga harus dilarikan temannya ke rumah sakit. Malangnya, nyawa ABK bernama Effendi Pasaribu tidak bisa tertolong lagi. Dia pun meninggal di rumah sakit di Busan, Korea Selatan diakibatkan pneumonia atau radang paru-paru. Di kapal ini,
Totalnya ada 18 WNI bekerja sebagai ABK atau anak buah kapal. 4 telah meninggal dunia, yang 3 diantaranya mayatnya dibuang ke lautan. Pada bulan Januari lalu, ramai diberitakan di media seorang ABK Indonesia bernama Al-Fatah berumur 19 tahun asal Nrekang, Sulawesi Selatan, meninggal di kapal milik China, lalu mayatnya dibuang ke laut dengan alasan daratan masih jauh dan dikhawatirkan penyakitnya akan menular kepada kru lainnya. Ini juga kejadiannya tepat di kapal yang sama. Yang kedua, Sepri umur 24 tahun. Sepri juga ABK kapal yang sama. Sepri juga mengalami sakit dan meninggal dunia ketika kapal tengah berada di lautan Samoa. Yang ketiga, Ari umur 24 tahun, yang mayatnya di dalam peti yang dibungkus plastik berwarna oranye tadi. Yang keempat, Effendi Pasaribu, ABK yang terkena pneumonia, yang meninggal di Rumah Sakit Busan, Korea Selatan tadi. Para ABK kapal ini dalam perjanjian kerja mereka hanya tahu kalau kapal ini hanya menangkap ikan tuna dan ikan lainnya yang dilegalkan saja. Tetapi pada prakteknya kapal ini juga menangkap ikan hiu untuk diambil siripnya. Jadi besar dugaan di dalam kapal tersebut terdapat banyak sirip ikan hiu dan ikan hiu yang dibekukan. Yang jelas-jelas ini ilegal. Makanya kapal Longxin ini tidak pernah lama bersandar ke pelabuhan. Takut kalau aktivitas ilegal mereka ketahuan. Dari itu, jika ada kru kapal yang meninggal dunia, lebih baik mereka lempar saja jenazahnya ke dalam lautan. Dalam surat perjanjian kerja sebagai ABK yang telah ditandatangani oleh ABK sendiri, tertulis jika ABK mendapatkan musibah, sakit sampai meninggal dunia, maka jasadnya akan dikremasi di tempat terdekat di mana kapal bersandar, dan abu jenazah akan dipulangkan ke Indonesia dan ahli waris mendapatkan tunjangan sebesar 150 juta rupiah. Surat pernyataan ini disetujui oleh kedua orang tua dan berjanji tidak akan membawa masalah ke kepolisian dan Badan Hukum Indonesia. Sepertinya surat perjanjian ini dibuat bersama agen tenaga kerja yang ada di Indonesia yang memberangkatkan ABK ini. Lalu melansir dari Tempo.id dalam jumpa pers tanggal 7 Mei 2020, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pelarungan itu dilakukan 2 hari setelah Ari meninggal dunia dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga. Retno Marsudi juga menambahkan ada 46 ABK WNI yang bekerja di 4 kapal milik China. 8 orang sudah dipulangkan tanggal 24 April kemarin, kemudian 18 orang pada tanggal 3 Mei 2020 kemarin. Migran Care LSM yang mengadvokasi buruh migran Indonesia mengatakan apa yang dialami oleh ABK di kapal penangkap ikan Longxin 629 serta Longxin 605 dan juga di kapal Tianyu 8 adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Mereka merenggut kebebasannya, bekerja dalam kondisi tidak layak, tidak mendapatkan hak atas informasi, hingga hak yang paling dasar yaitu hak hidup pun terenggut. Sementara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menuliskan di Twitternya, illegal, unreported, unregulated fishing, kejahatan yang mengambil kedaulatan sumber daya ikan kita. Sudah saya teriakkan sejak tahun 2005, tweet Susi di Twitternya. Terima kasih pada teman-teman semua, mohon like, subscribe, dan loncengnya. Wassalam.